Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan materi setelah kita melaksanakan penilaian harian dari bab 2 atau pelajaran kedua. Tentunya setelah selesainya pelajaran kedua, maka kita akan lanjutkan materi pelajaran yang ketiga. Jadi ini merupakan pertemuan pertama, tepatnya pada pelajaran yang ketiga ini dengan topik Ziyaratu Ailiyah. Sebelum kita masuk ke materi atau sebelum kita dalami materi pelajaran ketiga ini, mari kita dulu sama-sama berdoa ya, agar mudah kita memahaminya, mudah kita paham, mudah kita mengerti apa yang menjadi penjelasan nantinya. Marilah kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman sahiha. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke materi dengan topik Ziyaratu Ailiyah, yang artinya kunjungan keluarga. Jadi materi kita ini terkait dengan kunjungan keluarga, sebagaimana pula pada lanjutan materi ini adalah kita awalnya masuk dulu pada bagian mufradat. Jadi mufradat, tentunya mufradat ini kita bahas di sekitar Ziyaratu Ailiyah, yang artinya kunjungan keluarga. Saya baca ya, silakan Anda perhatikan. Jadi kita masuk mufradatnya, yakni al-aqaribu. Ya, saya baca dulu. Al-aqaribu zara yazuru musyarakatun rabata yarbutu al-aqaribu arhama ijtama'a yajtami'u musa'adatun wasala yasilu arham. Ya, al-aqaribu ini, al-aqaribu statusnya adalah isim. Kenapa saya fokuskan bahwa itu adalah isim? Karena saya melihat di awalnya itu adalah alif, lam, al. Kemudian pada huruf terakhirnya ba-nya itu memakai baris dhamma. Jadi itu sudah memiliki tanda daripada isim, sehingga saya fokuskan bahwa al-aqaribu itu adalah isim yang artinya para kerabat. Nah, isim ini terbagi tiga, ada isim mufrad, ada isim musanna, ada isim jama'. Saya lagi putuskan ini bahwa ini adalah isim jama'. Artinya jama' itu isim yang menunjukkan lebih dari dua. Jadi berarti ada beberapa ya. Kita menghitung mulai 3 sampai seterusnya, tidak ada batasnya. Ya. Apa yang menjadi kriteria sehingga saya fokuskan bahwa itu adalah jama' taksir? Ya, bahwa al-aqaribu itu tidak memiliki tanda jama' muannas, karena itu ada 3 jama': jama' muannas salim, jama' muzakkar salim, jama' taksir. Jama' muannas itu adalah jama' yang menunjukkan perempuan, jama' muzakkar jama' yang menunjukkan
laki-laki. Nah, jamak taksir ini adalah campuran. Nah, tidak memiliki tanda jamak muannas salim, tidak memiliki tanda jamak muzakkar salim. Makanya saya putuskan bahwa al-aqaribu itu adalah jamak taksir. Selanjutnya zara. Zara yazuru. Zara ini adalah fi'il madhi. Yazuru adalah fi'il mudhari. Saya juga memutuskan bahwa itu adalah fi'il karena tidak memiliki tanda daripada isim. Salah satu tanda isim yang tadi kita sudah lewatkan adalah alif lam. Kebetulan Zara ini tidak memiliki alif lam. Makanya saya putuskan bahwa itu adalah fi'il. Selanjutnya fi'il itu terbagi 3, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Salah satu tanda fi'il madhi di sini yang melekat pada kata Zara ini adalah berbaris fathah pada huruf terakhirnya, tidak memiliki tanda huruf mudhari, tidak memiliki tanda huruf amar, kemudian memiliki tanda fi'il madhi dalam hal ini berbaris fathah bagian atasnya, bagian akhirnya. Makanya saya putuskan sebagai fi'il madhi. Yazuru adalah fi'ilun mudhari. Kenapa? Karena ini sudah memiliki tanda huruf mudhari di awalnya, yakni ya. Kemudian barisnya pada bagian akhirnya itu adalah dhamma. Kenapa? Karena tidak ada juga huruf-huruf yang ada di depan, di belakangnya itu. Sama juga ya, tidak memiliki tanda isim, maka saya sebutkan sebagai fi'il mudhari. Yang artinya Zara telah mengunjungi, yazuru adalah sedang mengunjungi. Biasa juga itu Zara berziarah, mengunjungi, yazuru sedang berziarah atau sedang mengunjungi. Ya. Jadi silakan Anda terjemahkan, ya Anda bisa pahami terkait dengan ziarah, mengunjungi, itu bisa. Musyarakatun. Musyarakatun ini adalah isim, ya, isim. Apa itu tandanya? Berbaris tanwin pada akhirnya, tong, itu adalah musyarakatun, yang artinya perasaan empati, perasaan empati. Rabata yarbutu, ini adalah fi'lun madhi rabata, sama tadi Zara itu tidak ada tanda isim. Yarbutu tidak ada juga tanda isim, tetapi memiliki tanda fi'il mudhari, ianya pada awalnya, kemudian berbaris dhamma pada huruf terakhirnya, yang artinya rabata terjadi ikatan, telah terjadi ikatan, yarbutu sedang terjadi ikatan. Kemudian al-aqaribu ini merupakan kata kunci pada deretan pertama ini, yang artinya tadi itu adalah para kerabat. Saya kira saya sudah jelaskan yang awalnya itu sama ya. Selanjutnya adalah arhama. Arhama ini adalah fi'il, bukan isimnya karena tidak ada alif lamnya, tidak ada tanwinnya. Ini saya juga putuskan bahwa ini adalah fi'ilun madhi karena huruf terakhirnya berbaris dhamma. Ada alifnya di awal itu, tapi bukan huruf mudhari. Memang aslinya begitu. Seandainya fi'ilun mudhari, ya kita pasti itu berbaris dhamma di atasnya. Tapi bagaimana kalau ini arhama dijadikan sebagai fi'ilun mudhari dengan memakai alif, ya kita lagi tambah alif di depannya, arhamu, baru kasih tanda dhamma di akhirnya. Arhamu, beda kan? Arhama dengan arhamu. A-nya itu huruf alif, yang pertama itu adalah huruf mudhari, kemudian mimnya itu berbaris dhamma karena ia termasuk huruf fi'il mudhari. Tetapi huruf pertama, huruf keduanya alif itu adalah memang huruf aslinya, yang artinya arhama telah menyayangi, Berikut ijtama'a yajtami'u. Ijtama'a juga ini adalah fi'lun madhi, yajtami'u fi'lun mudhari. Ijtama'a tandanya adalah berbaris fathah pada bagian akhirnya. Kemudian alifnya ini di awal ini bukan alifnya fi'lun mudhari,
Tetapi fi'il ma'di artinya itu memang sudah aslinya seperti itu. Bagaimana kalau kita mau jadikan fi'il mudhari dengan memakai alif? Ya, kita sebutkan a'ajtami'u. Ditambah alif misalnya di depannya, kemudian huruf terakhirnya dikasih tanda dhamma. Ya jatami'u, ijtama'a, ya jatami'u. Ya jatami'u ini adalah sedang berkumpul. Ijtama'a telah berkumpul, ya jatami'u sedang berkumpul. Kenapa kita artikan sedang? Karena ini ada tanda huruf mudhari di awalnya, yakni ya. Kemudian tambah tanda dhamma pada akhirnya, ya jatami'u. Musa'adatun adalah isim karena tanwin pada akhirnya. Musa'adatun yang artinya membantu. Kemudian wasalah yasilu, ini adalah fi'lun madi. Wasalah yasilu adalah fi'lun mudhari. Saya kira sama penjelasan yang fi'il sebelumnya, yang artinya wasalah telah sampai, yasilu sedang sampai. Arhama adalah kata kunci pada deretan mufradat yang kedua ini adalah telah menyayang. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan melihat contoh-contoh yang terkait dengan mufradat yang telah kita baca. Ada contoh-contoh mufradat yang terkait dengan ziyaratu ailiyah, sekaligus yang terkait dengan mufradat yang kita baca. Saya baca pertama, a'ta al-mudarrisu as-su'alu ila tullabihi. A'ta al-mudarrisu as-su'ala ila tullabihi. Ya. Kira-kira yang mana yang terkait dengan mufradat yang ada dalam hal ini adalah a'ta. Ya. Pada contoh pertama adalah a'ta al-mudarrisu as-su'ala ila tullabihi. Ya. Yang kedua, tafaqqada Umaru ahwalal muslimina tulal laili. Tafaqqada Umaru ahwalal muslimina tulal laili. Ya. Kata yang terkait dengan ziarah dengan mufradat yang ada, yakni adalah yang al-muslimina itu kan termasuk kita kerabat-kerabat diantara para orang-orang muslim. Kemudian kalau yang nomor 1 itu tadi adalah al-mudarrisu, diantara para guru itu kita termasuk juga kerabat di situ. Selainnya fiil yang ada di depannya itu. Kemudian ini nanti mufradat yang terkait itu kita akan sebutkan, sekaligus juga nantinya kita kembali melihat setelah kita bahas al-qaidah atau kaidah struktur yang terkait dengan pelajaran ketiga ini. Kemudian yang ketiga adalah tarbutu rahimi mahabbata afradil usrati. Tarbutu rahimi mahabbata afradil usrati. Jadi ini ada di mufradat ini adalah tarbutu. Kemudian terkait juga adalah silaturrahimi. Selanjutnya adalah yuhibbu hasanun ayyasila rahimahu wa yakrahu ayyaqta'ahu.
yuhibbu hasanu ayyasila rahimahu wa yakrahu yaqta'ahu. Yang dimasukkan di sini adalah yasila, yakni bersambung atau sampai atau menghubungkan, ya. Jadi itu wasala bisa menghubungkan, bisa sampai, ya. Nah, saya juga lanjutkan. Kemudian nomor 5, yalzamul muslimuna musyarakatun masairihim inda farhin aw husnin. Ya, yang nomor 5 tadi ini yang menjadi hubungan mufradat adalah yasila, ayyasila. Kemudian nomor 5, yalzamul muslimuna musyarakatu masairihim inda farhin aw husnin. Yang masuk di situ terkait adalah musyarakatun. Kemudian nomor 6, yazuru Muhammadun baita jaddihi birripi. Yang menjadi ikatan di situ, ikatan mufradat adalah yazuru. Ya, yazuru. Kemudian yang ketujuh adalah qarrara. Yang ketujuh adalah qarrara. Al-abu, qarrara al-abu. Al-abu ayyasila al-aqwariba kulla syahrin. Qarrara, ini yang menjadi ikatan mufradat di sini adalah yasila. Kemudian al-aqwariba, ini ada 2 ya. Kemudian yang ke-8, yahtaju al-fuqara'u ila musa'adatil aghniyai. Yang menjadi ikatan di sini musa'adati. Kemudian nomor 9, tajatami'u usratu Fatimah fi surfati ba'da tanawulil asyai. Menjadi mufradat yang terkait di sini adalah tajatami'u. Kemudian 10, amaral islamu bisilatil arhami. Amaral islamu bisilatil arhami wa naha an qat'iha. Yang menjadi di sini adalah silatil arham. Ya, itulah beberapa mufradat yang terkait dengan ziyaratu ailiyah. Sebenarnya masih banyak ya, tetapi ya mungkin Anda bisa temukan di kosakata atau kamus-kamus, atau ada di wacana-wacana lain atau bacaan-bacaan lain. Bahkan bisa juga masih ada pada contoh-contoh kalimat tadi yang saya baca, yang saya tidak temukan. Ya, mungkin Anda bisa menganalisa kembali untuk mencari yang terkait. Ya, saya kira itu. Jadi selanjutnya kita akan terjemahkan contoh-contoh yang ada. Yang pertama adalah a'ta al-mudarris as-su'ala ila tullabihi. A'ta guru. Jadi kita artikan dulu al-mudarrisu. Guru telah memberikan as-su'ala, soal atau pertanyaan. As-su'ala, soal atau pertanyaan, ila tullabihi, kepada para siswanya. Kenapa kita artikan para? Karena ini adalah bentuk jamak tullabi. Ini B-nya berbaris di bawah karena ada ila. Karena biasanya yang kita dengar itu adalah tullabu. Tullabu karena tidak ada huruf di depannya. Sementara ini ada ila, makanya kita pakai tullabihi, tullabihi. Kemudian yang kedua adalah tafaqqada Umaru ahwalal muslimina tulal laili. Tafaqqada Umaru ahwalal muslimina tulal laili. Tafaqqada Umaru, Umar memeriksa. Tafaqqada ini berarti memeriksa. Ini juga termasuk fi'il madhi karena berbaris
fathah pada akhirnya sama juga dengan a'ta itu. Tidak memiliki tanda isim, maka dia adalah fi'lun madi, fi'il, tetapi ini adalah fi'lun madi karena memiliki baris fathah. Tafaqqada berarti kita artikan telah memeriksa. Jadi bisa kita artikan Umar telah memeriksa ataukah telah memeriksa Umar. Ya, terserah dari Anda yang mana bisa dipahami. Ahwalal muslimina, keadaan muslim atau situasi orang-orang muslim, tulal laili, sepanjang malam. Sepanjang malam. Umar telah memeriksa keadaan orang-orang muslim sepanjang malam. Yang ketiga, tarbutu silaturrahimi mahabbata afradil usrati. Ya, ini tarbutu yang artinya ikatan ya. Ikatan silaturrahim dapat menjadikan kecintaan seorang keluarga. Ikatan silaturahim dapat menimbulkan rasa cinta, rasa kasih sayang terhadap seorang anggota keluarga atau anggota keluarga. Yuhibbu hasanun ayyasila rahimahu wa yakrahu ayyaqta'uhu. Hasan lebih menyukai untuk menyambung silaturahim. Hasan lebih senang menyambung silaturahim. Wa yakrahu ayyaqta'uhu, dan membenci atau tidak suka untuk memutuskannya. Hasan lebih senang menyambung silaturahim dan membenci untuk memutuskan silaturahim. Yang kelima adalah yalzamul muslimuna musyarakatun musairihim inda farahin aw hasnin. Ya, orang-orang muslim itu senantiasa mempunyai rasa empati. Yalzamul muslimuna musyarakatun, orang-orang muslim itu senantiasa merasa empati atau memiliki rasa empati masyairihim inda farhin aw husnin, terhadap perasaan jika dalam keadaan gembira atau dalam keadaan sedih. Iya, orang-orang muslim itu senantiasa merasa empati terhadap perasaan tatkala senang atau tatkala sedih. Yang keenam, yazuru Muhammadun baita jaddihi firribi. Muhammad sedang menziarahi rumah neneknya di kampung. Yazuru Muhammadun, Muhammad menziarahi baita jaddihi, rumah neneknya, firribi, di kampung. Yang ketujuh, qarraral abu ayyasilal aqariba kulla syahrin. Qarraral abu ayyasilal aqariba kulla syahrin. Qarrara yakni bapak itu selalu menghubungkan atau menyambung kerabat-kerabat kulla syahrin, setiap bulan. Artinya al-abu qarrara al-abu ayyasilal aqariba kulla syahrin. Ayah telah mengulangi untuk menyambung kerabat-kerabat setiap bulan. Ya. Yahtaju berikut 8, yahtajul fuqara wila musa'adatil aghniyai. Para fakir itu membutuhkan bantuan dari orang-orang kaya. Yahtajul fuqara'u, orang-orang muslim, orang-orang fakir itu membutuhkan bantuan ila musa'adati, bantuan al-aghniyah, bantuan orang kaya. 9, tataju usratu Fatimah tapi surfatin ba'da tanawulil asyai. Tataju usratu Fatimah, keluarga Fatimah sedang berkumpul fi surfatin ba'da tanawulil asyai, di ruang tengah setelah sarapan, setelah makan malam.
Tajatamiu usratu Fatimah fi surfati ba'da tanawulil asai. Keluarga Fatimah sedang berkumpul di beruang tengah setelah setelah makan malam ya, setelah makan malam. Amaral Islamu, yang terakhir, amaral Islamu bisilatil arhami wa naha an qata'iha. Islam itu memerintahkan untuk menyambung silaturahim dan melarang untuk memutuskan silaturahim. Amaral muslimu, amaral Islamu, Islam itu memerintahkan untuk selalu menyambung silaturahim, wanaha dan membenci, dan Islam itu membenci untuk memutuskan silaturahim. Saya kira inilah yang merupakan penjelasan dari saya atau keuraian-uraian saya di sekitar Al-Mufradatu dengan judul atau dengan topik Ziyaratu Ailiyah. Silakan Anda baca ulang untuk mempermantap kembali, memeriksa mufradat yang ada, kemudian menerjemahkan, dan nanti setelah kita berada pada bagian kaidah itu, kita akan kembali melihat daripada contoh-contoh yang ada, yang mana berstatus sebagai fa'il, yang mana berstatus sebagai fi'il. Segera demikianlah yang saya paparkan pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.